Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Gimana kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ceria sekali Bu ya. Ya, alhamdulillah. Mohon izin Bu, saya nanti akan masuk ke kelasnya Bu Umi Oh, iya. untuk melaksanakan observasi pembelajaran. Siap. Siap nih Bu Umi? Oh, siap. Nggih, matur nuwun. Yang pertama Bu, nanti Bu Umi akan mengajarkan suatu tema nggih. Ya. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran, untuk temanya, Nggih. jadi tema ini melanjutkan pertemuan 2 minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan puisi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kami laksanakan adalah satu, peserta didik mampu menilai efektivitas pemilihan kata, diksi, kemudian pengaturan rima, kemudian tipografi di dalam mendukung makna dan amanat sebuah puisi. Kemudian mampu menelaah, jadi peserta didik itu diharapkan mampu menelaah makna tersirat dan tersurat di dalam puisi. Nah, puisinya ini khusus temanya adalah kebersihan dan pengelolaan sampah. Luar biasa Bu ya. Jadi apa ya Bu? Ada 2 kegiatan yang memang maksud yang saya lakukan. Yang pertama memang temanya diambil atau mengambil dari tema kebersihan pengelolaan sampah. Kemudian nanti materi ini bisa kok dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan kebutuhan anak-anak. Ya, luar biasa, masih menyangkut dengan kegiatan Adwiyata Bu ya. Oh, iya. Masuk dalam pembelajaran. Ya. Di selanjutnya Bu Umi, untuk area pengembangan yang hendak dicapai di sini nanti diharapkan apa Bu? Anak-anak bisa kenapa? Oh ya, karena elemennya ini adalah elemennya membaca dan memirsa. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu memang elemennya ada 4. Kebetulan saja dari tema kebersihan atau pengelolaan sampah ini ada di elemen membaca. Harapannya yang memang siswa bisa memahami satu unsur-unsur pembangun puisi. Mulai dari tadi saya sudah sampaikan bagaimana anak-anak memahami tipografi sebuah puisi, kemudian bagaimana dia memahami diksi, kemudian memahami rima dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana anak-anak bisa menyerap pesan yang disampaikan berkaitan dengan tema puisi, yaitu bagaimana anak-anak itu sudah membiasakan diri, sudah menjadi budaya berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah. Ya, intinya tekankan pada budaya Bu ya. Betul. Ya, Budaya, kebiasaan anak-anak. Ya. Baik, selanjutnya Bu Umi, terkait strategi yang dipersiapkan apa Bu untuk ini pembelajaran ini? Iya, jadi tetap kami akan mencoba untuk belajar secara kooperatif. Memang yang ditekankan adalah kerjasama. Strateginya kaitannya dengan model pembelajarannya adalah kita ambil group investigation. Jadi tahapan yang membedakan ya tetap diskusi, tetapi ada perbedaan. Kalau selama ini kita diskusi biasa, ada LKS harus dikerjakan secara kelompok. Tetapi kalau di group investigation adalah bagaimana anak-anak ini bisa memahami tugas itu lewat ketua kelompok. Jadi langkah awalnya memang saya akan memanggil ketua kelompok. Jadi tugas ini saya lewatkan ketua kelompok. Ketua kelompok lah yang nanti akan menyampaikan kepada anggota kelompok. Iya. Kemudian ada beberapa anak yang memang perlu penanganan khusus. Jadi berkaitan dengan kebiasaan mereka, kemudian nilai yang mereka hasilkan selama proses belajar mengajar bahasa Indonesia Bu. Jadi memang saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya strateginya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ya, jadi kelompok ini ya harus saya antarkan dengan menyampaikan materi terlebih dahulu. Kalau yang lainnya tidak usah, ketika LKS dia membahas ada materi,
biarkan dia mencari menginvestigasinya lewat sumber-sumber. Ya. Sebenarnya kalau waktunya nutut bisa disampaikan atau mencari sumbernya di perpustakaan. Tetapi karena perpustakaannya ada di lantai 2 jelas tidak memungkinkan karena waktu ya. Saya memberi kesempatan anak untuk membuka di internet. Ya, investigasinya lewat sumber yang ada di internet dan buku yang dia bawa. Yang jelas itu. Ya. Untuk rencana pembelajaran berdiferensiasi nanti untuk tekanannya di mana? Jadi begini, hasil yang diharapkan sama dengan anak-anak pada umumnya. Jadi teman-temannya itu sama. Hanya saja memang penekanannya anak-anak ini tidak bisa langsung mengerjakan LKS tanpa harus dijelaskan terlebih dahulu. Ya karena apa? Ya itu tadi tingkat sudah tingkat pemahaman atau tingkat dasar pengetahuannya ya. Betul. Kemudian kebiasaan anak-anak ini apa ya memang ada catatan khusus. Anak-anak yang unik yang memang perlu diperlakukan unik juga. Yang memang berbeda. Jadi Bu Umi, terima kasih. Nanti suatu hari saya masuk ke kelasnya Bu Umi. Oh silakan. Saya senang sekali. Bukan berarti kita sharing ya. Jadi nanti kalau ada kelemahan tentang pengajaran yang saya lakukan di kelas, panjenengan bisa memberikan masukan kepada saya. Mbak Bila Hatur Mawon. Terima kasih atas waktunya. Iya. Hatur Mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK negeri 2 Pacitan? Hebat berprestasi. Alhamdulillah saya senang melihat kalian seperti ini ya. Bersemangat. Sehat semuanya? Sehat. Ada berapa yang tidak masuk sekretaris? 5. Pertanyaannya Pak? Ada yang sakit? Ada yang apa? Yuk kita doakan bersama-sama semoga yang sakit segera diberi kesembuhan, sementara yang alfa semoga segera diberi kesadaran untuk segera sadar. Berarti kemarin memang tidak sadar, anaknya tidak sadar dalam hal bisa belajar bersama kalian, ikhlas menuntut ilmu untuk kepentingan dia sebenarnya ya. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu yang pernah kita bahas materi apa? Materinya apa? Puisi. Materinya apa? Puisi. Ya, kemarin kita mempelajari puisi, tetapi elemen yang kita pelajari adalah menyimak. Sedangkan elemen yang akan kita pelajari pada hari ini adalah membaca dan memirsa. Jadi kita masih akan berhadapan dengan puisi. Coba sampaikan kepada Bu Umi, apa manfaatnya ketika kalian mempelajari puisi? Ada. Apa manfaatnya? Ketika kamu belajar puisi, ketika kamu santai di rumah membaca puisi, apa manfaatnya bagi kalian? Dapat mengetahui hal baru dan memperluas wawasan, Bu. Dapat menambah atau mengetahui hal-hal baru, kemudian menambah wawasan. Terutama dalam hal apa? Baca. Dalam hal membaca, dalam apa lagi? Menyusun kata. Dalam menyusun kata, dalam hal apa lagi? Apa Pak? Isfais. Ya, sip. Ngomong sing kendel. Saya tambah ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Iris. Jadi apa keuntungan kita, kelebihan kita, manfaat yang bisa kita petik dengan mempelajari puisi? Puisi itu di dalamnya penuh sekali dengan kata-kata. Ya, kata-kata itu dipilih oleh penyair
untuk kelompok, ini nanti kalian akan bekerja secara kelompok. Kecuali nanti kelompok yang saya panggil, Asta, kemudian Rio, Tegar, dan Sulis. Ini nanti sama, sebenarnya lembar kerja yang akan dikerjakan sama, tetapi tahapan yang akan kita lalui sedikit berbeda. Itu ya. Baik. Saya bagi terlebih dahulu nanti ke lembar kerjanya, tetapi saya ingin dari kelompok itu mengirimkan satu, dianggap saja ketua kelompok, ke depan. Silakan. Ketua kelompok harus mampu menyampaikan tahapan apa yang harus dilakukan di dalam kelompok. Silakan. Satu kelompok, satu orang. Ke depan. Ya, silakan ke depan. Jadi ini diksinya. Kelompok kamu mengerjakan nomor 1, 2, 3 berkaitan dengan diksi. Kemudian ini dibawa sebentar ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kamu nanti akan mempelajari 5. Nah, jadi tugas kelompok kalian adalah nomor 4 dan nomor 5. Kemudian ini yang kelompok Novi ya. Ini nanti tipografi. Tipografi dasarnya tetap sama dengan teman-temannya adalah puisi ini ya. Puisi tentang lingkungan. Tipografi nanti tolong di jawab nomor 6 itu kelompokmu. Kemudian kelompok Faiz. Kamu Faiz ke sini, Faiz. Majas 8 dan 9. Ya, 8 dan 9. Kemudian kelompoknya Zio, ini nanti kamu bagian yang terakhir, yaitu 10-11 makna dan amanat. Ya, ini kamu kerjakan, dikerjakan secara kelompok. Bu Umi tidak mau kalian bekerja sendiri, ya, karena yang dipentingkan kalau belajar kelompok seperti ini adalah kerjasama kalian. Itu satu. Kemudian kamu selesaikan waktunya 15 menit. Di buku, semuanya menulis di buku masing-masing. Ya, kemudian ketika nanti teman-teman kalian tampil presentasi, berarti tugas kalian juga untuk mencatat hasil dari kelompok yang lain. Misalnya kamu bagian diksi, berarti kamu harus punya catatan tentang rima, tipografi, majas, dan makna, amanah dan sebagainya. Paham maksudnya Bu ya? Kemudian nanti siapa, tidak harus harus diksi dulu yang tampil 5, siapa yang bisa tampil lebih dahulu, silakan nanti tampil terlebih dahulu. Kalian belajar kelompok, kalian dulu. Materi sudah ada di ketua kelompok kalian. Ya. Baik, kemarin kalian sudah mempelajari tentang citraan. Masih ingat? Nah, ya. Jadi citraan, ada citraan pendengaran, ada citraan penglihatan, ada perasaan itu kemarin gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang satu di
ada. Tadi apa yang disampaikan di Majas kemarin sempat kita singgung. Ya, kita ulangi kembali Majas. Nah, dari kelompok ini tadi, ketua kelompok sudah memberitahukan apa yang harus dilakukan. Silakan kalian kerjakan. Paham ya? Baik. Nah, sekarang bekerja mulai, waktunya 15 menit. Agak cepat, waktunya 15 menit. Kemudian manfaatkan sumber yang ada. Bisa membuka buku, bisa membuka internet, boleh membuka HP, tetapi untuk kepentingan mencari materi berkaitan dengan tugas kelompok lain. Paham? Baik. Nah sekarang kita ya. Berempat ini. Kamu bukunya muter, bukunya buka. Ya, waktunya 15 menit ya. Buka bukunya. Boleh buka HP. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Puisi, boleh puisi di jalan 1, 2, 3, 4, yuk, bukan puisi. Kamu tadi setelah puisi itu sudah mengumpulkan, kemudian kamu baca puisi itu apa? Kaitannya mendukung makna. Jadi pilihan kata yang dipilih oleh penyair itu sesuai karena akan mendukung makna atau pesan dari isi. Sampaikan penyair dalam isi tersebut jelaskan maksudnya. Ada masalah nggak? Coba. Pertanyaannya. Bagaimana tipografi puisi kesadaran yang kalian sudah remaja? Tahu tipografi? Oh iya, betul, pintar. Tapi tata bentuk ini, tata wajah. Coba dilihat. Ini seperti ini. Ya toh, pinggir, kemudian satu garis kelihatan ini ada 4, ada 3, 4, 3 baris. Ada juga puisi ini. Tata bentuknya kan beda. Ya, ini namanya tipografi. Paham ya? Sip, lanjut.
Ayo, waktu 15 menit selesai sesuai dengan kesepakatan kita. Sekarang ada siswa yang akan menyampaikan hasil, ya, menyampaikan hasil. Tidak usah seluruhnya maju ke depan, ya, tidak usah seluruhnya maju, hanya perwakilan satu kelompok. Tetapi sebelum kelompok yang siap tampil terlebih dahulu, silakan dibacakan dulu puisinya, ya, di lembar tugas sesuai. Yuk, siapa yang ingin menyampaikan, membacakan puisi, silakan ke depan. Yang lainnya menyimak pembacaan puisi, baru nanti siapa yang sudah siap untuk tampil menyampaikan, silakan nanti disampaikan. Silakan. Kesadaran yang berkurang pada tindak. Ketika pola konsumerisme menuai bencana, sadarkah sama membunuh menjadi wabah? Penyakit pun merajalela, miris wajah kota menulang buta. Di mana hati nurani kita sehingga mencium aroma tajam yang menusuk kita bangga. Laksana pisau bermata dua, ulah tangan liar namun gila. Bom waktu yang hendak meledak kedamaian, marilah tanamkan kesadaran, buanglah sampah pada tempatnya. Ketika netra memandang pada sesama, singsikan lengan baju kembali dan bersihkan. Membakar sampah organik, menjadikan pupuk sampah organik. Turutlah ciptakan suasana bersih dan nyaman, karena kebersihan pangkal kesehatan. Marilah bersama membenahi kehidupan, tingkatkan pola kesadaran, jauhi kotoran dan musnahkan kesampahan. Penyakit berbahaya dapat dicegah. Sesama manusia saling mengingatkan. Terbentuklah keikhlasan dalam kedamaian, bersama berkesturunan, hidup sehat dan lingkungan nyaman. Bagaimana tampilan dari nampak tadi? Suaranya masuk ya? Hanya ekspresinya saja barangkali. Dia murah senyum, ya, sehingga dia selalu tersenyum. Ya. Baik, sekarang ada yang mau tampil lagi membaca puisi? Sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Nah, sekarang kelompok yang sudah siap untuk menyampaikan hasil kerja, silakan ke depan. Kamu bawa lembar kerjanya, kemudian pertanyaannya seperti apa, kemudian dijawab. Bagaimana? Ya. Apa perlu dua orang ditemani jawab? Yang satu untuk dua orang lain ya. Yang lainnya coba perhatikan. Naila akan menyampaikan hasil kerja. Kelompokmu membahas apa tadi? Diksi. Diksi tadi apa Naila? Diksi itu pilihan kata atau pemilihan kata yang diambil oleh penyair di dalam puisinya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pesan atau amanat yang disampaikan di dalam puisi. Ya, silakan disampaikan. Yang lainnya menyimak, kemudian menulis. Silakan nanti kalau ini sudah selesai presentasi, ada yang ingin bertanya silakan. Satu, menurut kalian, apakah pemilihan visi konsumerisme sesampah kabel visi di atas? Dua, apakah visi sesuai dengan amanat yang disampaikan penyair dalam visi tersebut? Ya, karena isi tersebut mengandung makna yang sesuai dengan keinginan penyair yang tujuan untuk mencapai tujuan dan lingkungan nyaman.
Kelompok lain bisa membantu, ayo cari sumbernya. Atau anggota kelompok yang lain, konsumerisme. Di situ tadi kan ada konsumerisme, ada lagi sesampah, ada lagi apa tadi? Netra itu apa? Netra itu mata ya. Jadi penyakit sungguh luar biasa, tidak menyampaikan, tidak menggunakan kata mata di dalam puisinya, tetapi menggunakan kata netra. Kalau yang satu, sesampah itu apa? Sampah-sampah, berarti artinya sampah yang banyak. Sip. Apa konsumerisme tadi? Konsumerisme merupakan ideologi yang mendedikasi seseorang atau kelompok menjalankan alon-alon, pelan-pelan membacanya, menyampaikan yang keras. konsumerisme merupakan ideologi yang mendedikasi seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan tanpa sadar dan berkelanjutan. Cek situ ya. Jadi makna konsumerisme tadi sudah, kemudian sesampah sudah, netra sudah. Tadi ada pertanyaan nomor 3. Setujukah ketika di dalam garis puisi atau larik puisi tadi ada kalimat membakar sampah anorganik? Setuju kan ya? Alasannya? Berarti sama dengan kelompok Naila tadi ya, kelompok 1. Tidak setuju. Jangan sekali-kali membakar karena akan menyebabkan polusi udara. Ya. Jadi tidak menyelesaikan masalah kalau membakar sampah. Baik, ada pertanyaan yang lain? Sudah ya? Oke, silakan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, baik. Baik, anak-anakku, coba perhatikan ke depan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Sibuk ya, anak? Alhamdulillah, kalau kalian senang. Dapat ilmu baru? Kita simpulkan bersama saya. Unsur pembangun puisi antara lain diksi. Apa diksi? Pemilihan kata. Yang kedua, bunyi akhir setiap baris atau setiap lare. Istilahnya hanya ada A, B, A, B atau A, U, A, U. Jadi ketika bunyi akhir itu terakhir H, jangan ditulis H. Terakhir K jangan dituliskan ya. Nah, yang ketiga kita simpulkan. Yang ketiga apa? Apa tipografi? Apa tipografi? Bentuk wajah puisi. Jadi tata bentuk atau tata wajah puisi itu disebut dengan tipografi. Bentuknya itu, puisi itu kan tidak selalu ditulis di pinggir gitu ya. Ada yang di pinggir 3 baris, kemudian menjorok ke dalam. Ada lagi yang 1 baris di pinggir, baris kedua masuk, baris ketiga pinggir, baris keempat masuk, kan begitu. Nah, itulah yang disebut dengan tipografi. Baik. Yang tadi mengerjakan pesan atau amanat puisi, Kanjeng, ya, kamu sampaikan. Sebenarnya puisi ini pesannya apa terhadap kita? Kita disuruh untuk apa nih? Ya, kamu sampaikan. Apa yang tersirat dari bait pertama bunyi di atas adalah dapat dari konsumsi yang berlebihan sehingga dapat menjadikan sampah yang menimbulkan penyakit dan harapan dasar. Baik. Jadi ketika kita itu mengonsumsi barang-barang yang berlebihan, ternyata ada dampak yang ditimbulkan. Pesannya apa kita? Amanat yang ingin disampaikan oleh puisi adalah untuk menjaga kebersihan dengan menanggulangi sampah. Baik, coba perhatikan. Jadi kesimpulannya bahwa amanat dari puisi
cara yang baik. Kita buang sampah itu pada tempatnya sehingga tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan kita. Paham anak-anak? Baik. Pada pertemuan yang akan datang, tetap kita akan membahas tema atau topik puisi, tetapi namanya berbeda. Ya? Kemarin menyimak, hari ini membaca. Pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari bagaimana cara menulis puisi yang baik. Oleh karena itu, silakan kalian pelajari materi ini, silakan dibuka di buku kalian, pelajari dulu di rumah, sehingga ketika masuk di dalam kelas, ini nanti kalian sudah paham, sudah menulis puisi dengan baik, ya. Jadi bisa menghemat waktu. Paham anak-anak? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. SMK berapa kita? Hebat. Berprestasi. Sekolah vokasi? Hidup dan menghidupkan Indonesia. Sekolah vokasi? Hidup dan menghidupkan Indonesia. Kita bersua pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Saya lihat wajah Bu Umi ceria sekali. Oh iya, pasti harus. Harus ya semangat Iya, ya. harus selalu. Iya. Bu Umi, mohon izin ya kita untuk ya ngobrol-ngobrol lah ya terkait proses pelaksanaan pembelajaran Bu Umi. Gimana Bu Umi mengajar tadi, kesannya setelah mengajar dengan anak-anak tadi? Yang pertama, yang jelas memang menyenangkan. Begitu melihat anak-anak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, kemudian anak-anak aktif bertanya, itu kok senang, hati saya senang gitu ya. Ya. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan melalui puisi kok tercapai begitu. Lanjut. Ya Bu, kira-kira apa yang mengesankan dari pembelajaran Bu Umi? Maksudnya adalah yang memuaskan dan nanti ada yang kurang memuaskan gitu Bu ya. Oh, iya. Jadi yang pertama yang memuaskan. Oh, yang memuaskan terlebih dahulu ya. Jadi alhamdulillah bagi anak-anak yang memang sudah terbiasa membaca, ini ketika harus mengerjakan lembar kerja ini aman-aman saja. Artinya kalaupun ada yang ingin dia tanyakan itu tidak seberapa banyak gitu ya, hanya dia memastikan, dia mengklarifikasi apa yang dia kerjakan, dia tulis gitu ya. Itu yang paling memuaskan bagi saya. Kemudian anak menjadi lebih terbiasa sebenarnya untuk tampil ya. Ada tampil tanpa harus ditunjuk terlebih dahulu. Jadi anak-anak sudah tampil. Iya, jadi tanpa harus dengan kesadaran gitu kita, tanpa harus ditunjuk. Dan itu memang tidak mudah untuk membiasakan anak seperti itu. Luar biasa ya. Selanjutnya kalau boleh tahu tadi apa yang kurang memuaskan dari pembelajaran tadi? Baik, yang kurang memuaskan yang jelas ada saja kekurangannya ya. Yang pertama ada perubahan langkah atau tahapan ya, yang saya rasakan seharusnya pada kegiatan inti itu anak-anak membaca puisi terlebih dahulu ya, satu model itu saja lah ya, tetapi kemudian karena situasi sehingga untuk membaca puisi ini saya sampaikan sebelum anak-anak presentasi menyampaikan hasil kerjanya gitu. Kemudian yang kurang memuaskan lagi tentu anak-anak yang unik tadi memang tidak bisa anak ini dilepaskan begitu saja. Jadi tetap harus dipandu, anak-anak harus tetap dibimbing lebih. Jadi pembimbingan, kemudian
ya harus lebih jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Itu memang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, setiap pembelajaran itu kok progresnya ya sedikit-sedikit tidak begitu ya kelihatan gitu ya, ya. itu untuk anak-anak Iya. yang tadi yang memang yang unik, yang harus diperlakukan berbeda tadi. Oh gitu. Anjing. Ini kalau saya ambil clue-nya tadi di hal yang kurang memuaskan itu ada perubahan langkah, Oh iya, dan iya. tahapan, Iya, kemudian yang kedua iya. anak-anak yang unik tadi Iya, yang iya, tidak bisa iya. Nah, saking semangatnya terakhir tadi Mm-mm. ada kekeliruan yang saya sadari setelah selesai Apa itu? Zel-zel. Jadi zel-zel itu seharusnya sekolah vokasi kuat Ya, menguatkan Indonesia, jadi hidup menghidupkan Indonesia. Iya. Ya itu uniknya seperti itu. Uniknya gitu ya. Iya ya. Baik, selanjutnya apa Bu menemukan masalah dalam pembelajaran? Kalau masalah tidak ada ya, karena begini. Dari segi materi sebenarnya anak-anak itu sudah paham, sudah menerima materi puisi ini mulai SD tingkat tinggi yang jelas, kemudian SMP dia sudah akrab berkaitan dengan puisi. Hanya saja kalau di SMK itu memang perlu pendalaman, kemudian perlu mengingatkan kembali untuk anak-anak, karena anak-anak ini waktu pertama topik ini saya sampaikan atau ketika dipelajari anak-anak saya ingatkan, ternyata ya karena mereka belajar secara mandiri karena dialah korban COVID. Nah, itu yang jadi masalah, sehingga harus mengingatkan kembali anak-anak berkaitan dengan materi puisi. Nah, selanjutnya Bu Umi, dari proses pelaksanaan pembelajaran tadi ya, itu sudah sesuai dengan rencana atau ya belum menurut Bu Umi? Secara umum, meskipun tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang memang tidak urut, tetapi secara umum strategi yang saya pilih sudah saya terapkan di pembelajaran itu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi sudah sedikit banyak juga sudah saya terapkan. Jadi secara umum memang sudah sesuai dengan strategi, hanya memang tahapannya saja ada 1-2 tahapan yang memang saya ubah dengan pertimbangan situasi kondisi. Selanjutnya nih, menurut Bu Umi selaku pengajar ya, apakah Bu Umi menemukan kekurangan dalam pembelajaran di kelas tadi? Karena memang waktu ya, karena begini, di kegiatan membaca atau di elemen membaca dan memirsa ini kan ada 4 jam pembelajaran. Sementara 2 jam pembelajaran, strategi yang digunakan adalah atau model pembelajaran yang saya pilih itu adalah group investigation. Kemudian yang kedua itu adalah pameran berjalan. Ya karena memang waktu. Dan ini masalahnya masalah klasik sebenarnya. Kekurangannya ketika dalam menyelesaikan lembar kerja ini kan setiap kelompok berbeda, meskipun sudah ada batas waktu, sudah saya berikan waktu misalnya 15 menit, 20 menit, nyatanya ketika waktu itu selesai anak-anak belum selesai, ada beberapa kelompok yang memang belum menyelesaikan. Ini sejak dulu menjadi masalah bagi saya. Jadi tidak selalu sama ya karena memang kemampuan anak yang berbeda. Ya. Jadi tadi tetap menemukan ada kekurangan. Ya, kekurangan ada. Gitu. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Umi dengan kekurangan Bu Umi tadi? Yaitu tadi contoh di akhir pembelajaran saya sudah mencoba untuk menyampaikan apa toh sebenarnya kegiatan yang harus kalian persiapkan, atau paling tidak begini, saya tadi menyampaikan kegiatan pada pertemuan berikutnya atau materi yang akan dipelajari selanjutnya. Dan saya juga sudah meminta untuk anak-anak untuk mempersiapkan, membaca terlebih dahulu materi di rumah. Ya.
bagaimana langkah-langkah menulis, sehingga ketika nanti dari hasil membaca di rumah, ketika ada masalah kan langsung bisa disampaikan kepada saya pada saat pertemuan yang akan datang, gitu ya. Nah, itu paling tidak nanti akan bisa menghemat waktu. Ya, jadi akan menghemat waktu. Jadi untuk mengatasi tadi menyampaikan ya Iya, kegiatan mencatat yang ya, datang, ya, terus penguatan kepada anak. betul. Terus dari semua selain yang Bu Umi tadi sampaikan, apakah Bu Umi masih merasa masih ada lagi selain yang Bu Umi sampaikan tadi? Masalah apa ini? Kekurangan atau di keras, kurang pas, kurang sesuai, ada yang belum sesuai dengan ekspektasi gitu. Ya, apa ya? Barangkali karena memang kemampuan saya saja selaku guru ini memang perlu diasah kembali, ya, kaitannya dengan metode pembelajaran yang memang lebih menyenangkan bagi anak, gitu ya. Kemudian model-model pembelajaran yang memang lebih bervariasi, ya, sehingga anak-anak tidak merasa tidak merasa tertekan di dalam proses belajar mengajar. Anak-anak itu enjoy, artinya yang menyenangkan bagi anak, tetapi juga tujuan dari pembelajaran itu bisa dicapai. Jadi kalau saya boleh ambil dulu tadi ya, terkait dengan kemampuan guru ya, yang masih terus datang ya, memang harus. Baik, kalau tadi disampaikan kemampuan guru masih perlu diasah ya. Kira-kira apa rencana Bu Umi ya untuk tadi meningkatkan kemampuan? Baik. Sebenarnya yang sudah saya lakukan ya, saya selalu berkomunikasi dengan teman sejawat, artinya karena ada MGMPS, ya, jadi ada MGMPS yang memang ketika ada permasalahan-permasalahan di kelas berkaitan dengan materi, berkaitan dengan metode, itu selalu kita bahas di forum MGMPS. Kemudian alhamdulillah jika ada pertemuan-pertemuan semacam IHT, kemudian ada semacam diklat, kemudian kok saya ada di dalamnya sebagai peserta, itu luar biasa, dan itu yang saya harapkan. Kira-kira Bu Umi tadi kan untuk meningkatkan itu ada berkolaborasi dengan MGMPS. Kira-kira kapan ini Bu Umi akan melakukan kolaborasi ini dengan teman-teman MGMPS? Dulu memang pernah kami melakukan kegiatan itu, tetapi untuk saat ini karena memang ini sudah menjelang akhir semester, ini kelihatannya kalau untuk semester ini kok sulit sekali dilaksanakan. Ya, barangkali nanti bisa kami rencanakan untuk tahun pembelajaran atau tahun ajaran yang akan datang. Ya, jadi saya komunikasi, kemudian kami intensifkan pertemuan di MGMPS itu. Jadi ini kalau saya bisa ambil ini ya, simpulannya tahun ajaran baru Bu ya? Iya, karena ini sudah kolaborasi ya? Iya, insya Allah bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan apa enggak Bu? Mengapa tidak? Oh gitu ya. Mengapa tidak? Ya itu tadi, bergantung komunikasi dengan teman-teman memang. Seharusnya bisa. Kemudian sebenarnya kalau untuk saya agak melebar. Harapannya memang untuk SMK unggulan ya. Itu kan memang kolaborasi tidak sebatas pada mapel yang sama ya, tetapi bisa saja kolaborasi ini kita laksanakan dengan mapel produktif misalnya. Contoh saya mengajar di perhotelan ya. Kemudian di situ ada materi prosedur misalnya ya. Mengapa tidak ketika kemudian saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru produktif untuk menyampaikan ini loh, bahasa Indonesia ada teks prosedur. Kemudian panjenengan materi yang memang di dalamnya ada tahapan-tahapan kerja anak-anak di produktif apa. Oh, misalnya ada mata pelajaran laundry di perhotelan, itu kan ada tahapan-tahapan. Nah, itu bisa kolaborasi sebenarnya. Jadi tidak sebatas dengan
mapel yang sama, Mm-mm. Bapak Ibu guru yang mengampu mapel yang sama, tetapi bisa juga dengan produktif. Itu kedepannya kan seperti itu. Yang akan Jadi dilaksanakan. ini nanti setelah kolaborasi ya dengan baik itu guru mapel ataupun guru yang mengampu Iya. di jurusan itu Iya, ya. produktif. Nanti harapannya itu sesuai dengan apa itu yang direncanakan gitu. Iya, Jadi iya. Untuk meminimalisir apa tadi? Ya memang Meminimalisir ya kekurangan-kekurangan, masalah-masalah yang muncul. Sebenarnya itu hemat juga. Hemat juga, kolaborasi itu juga hemat waktu juga gitu ya. Kemudian memang tuntutannya memang pembelajaran kolaborasi itu memang sangat mendesak untuk dilakukan. Yang hasil akhirnya tentu ini kompetensi siswa. Hasil akhirnya meningkatkan kompetensi siswa. Iya, jadi meningkatkan kompetensi siswa. Iya. Jadi bisa kita ulang lagi misalkan dari apa yang tadi rencanakan tadi, Iya. termasuk tadi memberikan tambahan terhadap kekurangan yang ada ya. Akhirnya ada harapan dari Bu Umi yang ingin disampaikan ya. Harapannya yaitu tadi kami bisa berkolaborasi, tidak sebatas pada teman semapel, tetapi juga dengan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran kejuruan. Ini harapannya seperti itu. Kemudian yang jelas tujuan akhir dari pembelajaran itu memang bisa tercapai. Terus tadi Bu Umi sampaikan tahun ajaran baru Bu ya, untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan untuk misalkan untuk menambahkan wawasan ya. Kalau boleh ini ya kita lanjutkan untuk sharing-sharing. Ketika Bu Umi nanti sudah mengalami peningkatan, boleh nggak kita ngobrol lagi gitu? Mungkin Bu Umi untuk menyampaikan keberhasilannya. Oh siap. Dari gitu ya. Siap. Bisa ya? Oh bisa. Saya selalu membuka. Jadi ya ini untuk kepentingan saya juga. Artinya ketika kita banyak berkomunikasi, kita banyak bekerja sama, ini bisa meningkatkan kemampuan saya juga, kompetensi tidak hanya di mata pelajaran saya, tetapi kaitannya dengan bagaimana menjadi seorang yang profesional di bidangnya, artinya profesional. Kemudian bagaimana bisa menjadi guru yang kreatif, yang penuh inovasi dan sebagainya. Ya. Baik Bu ya, sepertinya menyenangkan sekali Bu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol terkait sharing-sharing keberhasilan Bu Umi ya. Baik, itu saja Bu Umi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Endang. Iya, terima kasih juga Bu Endang ya. Semakin bagus pembelajaran. Baik, dan terima anak-anak kasih. semakin maju Bu ya. Iya, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih itu saja Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.